Lihat ya Pak Edi. Ya, sudah. Baik. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sore ini kita mulai lagi kegiatan PII BKTF. Namun mohon maaf dihadirkan dengan membawa berita-berita yang kurang baik gitu ya kalau dari sisi safety. Baik, kasusnya ada di salah satu sumur di Kalimantan Timur untuk pekerjaan pemeliharaan sumur. Sumur ini kalau dilihat di gambar ada dua gambar dan masing-masing gambar itu menunjukkan pipa yang untuk mengalirkan gas ke permukaan. Jadi ada yang short string SS dan ada yang long string LS. Masing-masing memiliki target formasi untuk hidrokarbon yang berbeda-beda. Pada tanggal 8 April pekerjaan di SS short string itu sudah dilakukan. 17 Maret 2011 pekerjaan di short string sudah dilakukan dan berhasil mengalirkan gas sampai ke permukaan, sementara yang short string itu ada masalah. Jadi setelah ditembak, pipanya itu ditembak untuk mengalirkan hidrokarbon, ternyata tidak mengalir dan bahkan alat tembaknya juga menyangkut di sumur. Sehingga terpaksa sumurnya tidak bisa digunakan lagi, mereka memutuskan untuk menembak lapisan yang di atasnya untuk menghasilkan hidrokarbon. Kedalaman sumurnya itu, kedalaman titik tembaknya yang akan dilakukan itu ada di I332, ini gambar sebelah kanan, di 6.800 feet sekitar situ. Nah, pada saat itu lalu diputuskan untuk sumur yang long string ini ditutup di titik penembakan yang pertama yang gagal, dan di set packer itu alat untuk nutupnya, kemudian ditembak di lapisan di atasnya. Yang dilakukan pada tanggal 9 April itu setelah semua dipasang melakukan pressure test dengan menggunakan air dan CT coil tubing. Coil tubing ini tubing pipa kecil lah gitulah yang dialirkan masuk ke dalam sumur. Jadi pekerjaan ini dilakukan tanpa menggunakan menara pemboran. Setelah selesai dilakukan pressure test, maka di air yang ada di dalam sumur tersebut dipompakan keluar menggunakan nitrogen. Selama kira-kira setengah jam lah, 25 menit di sini disebutkan. Setelah itu di pompa nitrogen dimatikan dengan harapan airnya sudah terpompa keluar semua. Ya, kemudian manifold yang ada valve-nya itu kerangan-kerangan diatur kembali. Kemudian master valve, valve yang paling besar ada di atas kepala sumur, dibuka dan coil tubingnya itu dimasukkan sampai kedalaman 32 feet. Nah, prosedurnya mengatakan bahwa pumping nitrogen itu, nitrogen yang dimasukkan ke dalam sumur itu dilakukan dengan ada orang yang mengawasi di atas tangki. Jadi air yang kembali itu dimasukkan ke dalam tangki, dan kalau airnya sudah tidak keluar, maka operator yang ada di atas tangki akan memberi sinyal ke chief operator untuk memerintahkan ke nitrogen operator untuk menghentikan pompa. Pada saat kejadian yang melakukan monitor itu bukan operator tapi chief operator itu sendiri. Nanti saya jelaskan di belakang mengapa. Dan chief operator ini lalu memberikan sinyal ke nitrogen operator untuk menghentikan pemompaan. Ini konfigurasi peralatan. Jadi ini sumurnya dengan menggunakan coil tubing CTU unit ini. Jadi tubing yang dimasukkan ke dalam sumur. Di sebelahnya ada nitrogen unit dan juga pumping unitnya. Jadi nitrogen dialirkan ke pumping unit untuk masuk ke dalam sumur, kemudian air yang dari sumur dikembalikan ke return tank ini. Ini lokasi kejadiannya, jadi crane yang tadi digambar, kemudian ini sumurnya, di posisi coil tubing, jadi terlihat seperti pipa yang kecil sekali ini masuk ke dalam sumur, dan di sebelahnya adalah pumping unit, dan sebelahnya lagi adalah nitrogen unit. Dilihat lokasi memang sedang habis hujan, jadi cukup basah.
Kemudian ini tangkinya, gambar yang lebih jelas, ada lubang di atasnya untuk memeriksa kondisi tangki. Ini setelah kejadian. Kemudian di tangki ada level gauge, tapi level gauge rupanya tidak berfungsi, instrumennya tidak berfungsi. Kemudian ada juga tanda bahwa dilarang masuk, perlu izin kalau perlu masuk ke dalam tangki. Ukuran lubangnya jadi cukup besar untuk badan orang itu bisa masuk dan tidak tertutup. Gratingnya seperti dilihat terpisah di ujung. Nah, yang dilakukan oleh chief operator yang seharusnya oleh operator, dia melakukan pengukuran level karena level gauge-nya rusak, dia melakukan pengukuran dengan batang kayu nih, stick. Namun sticknya kurang panjang seperti dilihat di posisi orang ini, dia terpaksa harus membungkuk. Ya, karena di gambar kanannya terlihat bahwa stick ada air dan itu untuk digunakan mengukur level air. Kemudian levelnya nanti dikalibrasi, dihitung kembali menjadi volume air yang terdisplace, yang dipindahkan dari sumur ke tangki ini. Dan pada saat kejadian entah mengapa chief operator dugaannya adalah handphonenya jatuh masuk ke dalam tangki. Sehingga dia turun masuk ke dalam tangki untuk mengambil handphone tersebut. Dan seperti kita tahu bahwa manusia memerlukan oksigen untuk hidup. Dan di dalam tangki ini sudah tidak ada oksigen karena sudah diusir dengan nitrogen yang berasal dari sumur. Sehingga begitu dia masuk, dia langsung kolaps, dia langsung jatuh, dan rekan-rekannya operator yang ada di situ melihat dia masuk ke dalam tangki, segera membantu, dan mereka juga pada masuk ke dalam tangki, sehingga korban keseluruhan itu menjadi 4 atau 5 orang kalau saya nggak salah. Dan 3 diantaranya mati, dan beberapa masih diselamatkan. Dan manusia hanya perlu beberapa detik saja, tanpa oksigen maka dia akan langsung mati, meninggal. Jadi di sini dikatakan 3 meninggal, 1 asfiksiasi terpaksa di rumah sakit. Biasanya otaknya yang terkena karena otak paling rapuh kalau tanpa oksigen, dan 3 lainnya juga terkena asfiksiasi tanpa oksigen, kondisi tanpa oksigen. Yang menjadi masalah adalah si chief operator ini umurnya masih muda, 26 tahun, anaknya pintar. Kebetulan saya terlibat dalam investigasinya, jadi tahu sejarahnya. Dia diangkat oleh perusahaan kontraktor menjadi chief operator karena memang dia pintar dan berasal dari lokasi tersebut dekat, jadi penduduk lokal. Sementara operator yang lain usianya di atas 40-an. Dan pada pagi itu, pada saat mereka kerja itu memang hujan rintik-rintik. Nah, mungkin chief operator ini segan untuk memerintahkan orang yang lebih tua untuk melakukan pekerjaan pemeriksaan monitoring di atas. Sehingga dia sendiri yang melakukan dan dia yang jadi korban pertama. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah mereka tidak pernah diberikan pelatihan tentang bahaya nitrogen. Padahal nitrogen adalah bahaya utama di dalam pekerjaan tersebut, selain dari bahaya sumurnya. Dan pekerja supervisor dari perusahaan minyaknya juga tidak pernah diberikan pelatihan mengenai bahaya nitrogen. Jadi semua orang yang ada di lokasi kerja tidak ada satupun yang mengetahui bahaya nitrogen di dalam ruang terbatas. Nah, pesannya adalah perusahaan-perusahaan yang harusnya mengetahui bahaya-bahaya utama di dalam pekerjaannya ternyata tidak memberikan pengetahuan, tidak memberikan kemampuan yang cukup bagi pekerjanya untuk mengenali bahaya tersebut dan mengetahui langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami serahkan ke Ibu Febi Nadira. Silakan Bu, terima kasih.
Selamat sore Pak Edi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah Bu. Selamat sore kepada yang saya hormati Pak Edi Laksono, kemudian para dosen-dosen dosen saya, yaitu ada Pak Nugroho, ada Pak Sutanto, dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manfaat perangkat pencitraan pada dunia kesehatan atau medical. Sebelum dimulai, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah lulusan S1 Teknik Fisika ITB, saya masuk tahun 2004. Kemudian saya melanjutkan S2 di Instrumentasi dan Kontrol di ITB juga, di Komunitas Teknik Fisika di 2008. Kemudian 2010 saya rehat dulu. Kemudian 2011 saya masuk ke S3 di Teknik Fisika ITB. Terakhir saya mengambil jenjang pendidikan PPI di Teknik Fisika ITB pada tahun 2019. Saya istri dari Pak Rian Prayoga, saya mempunyai 3 orang anak. Kegiatan saya saat ini adalah menjadi dosen di Komunitas Teknik Fisika ITB. Kemudian saya juga anggota dari kelompok keahlian instrumentasi dan kontrol dan juga ketua dari tim konselor Teknik Fisika ITB, termasuk di dalamnya membantu IATF terkait penyampaian beasiswa TF 1000. Oh ya, sebelum mulai, izinkan saya sebentar untuk mengiklankan begitu acara tahun ini dari kelompok keahlian kami, yaitu ada International Seminar Instrumentation, Control and Automation, dan juga ada seminar seminar instrumentasi kontrol yang berbahasa Indonesianya pada 2021 ini. Ini submission deadline-nya mungkin ada yang berminat, yaitu tanggal 31 Mei. Nanti kalau misalnya jumlah papernya masih kurang, mungkin kita perpanjang last call-nya itu di 15 Juni begitu. Tapi kalau dirasa sudah cukup, kita akan berhenti di tanggal 31 Mei. Ini adalah web yang bisa diaksesnya. Oke, kita masuk ke materi utama kita. Ini. Sebelum kita membahas mengenai manfaat perangkat pencitraan pada dunia medis, pertama saya akan membahas mengenai apa itu pencitraan, kemudian jenis-jenis pencitraan, baru kita masuk ke manfaat perangkat, dan khususnya saya akan membahas mengenai pengembangan perangkat pencitraan ini yang dilakukan oleh kakak kami. Nah, apa itu pencitraan? Pencitraan bisa dinyatakan sebagai suatu proses untuk mengumpulkan informasi dari fenomena fisika, baik itu berupa refleksika, seperti yang biasa kita lakukan ketika melakukan fotografi, kemudian apakah koefisien atenuasi sinar X, misalnya pencitraan X-ray, resistivitas, konduktivitas, dan lain sebagainya. Jadi tergantung besaran-besaran fisika apa yang bisa kita dapatkan dari medium tersebut. Kita bisa mengelompokkan metode pencitraan menjadi 2 cara. Yang pertama adalah metode langsung, kemudian yang kedua adalah metode tidak langsung. Untuk lebih jelasnya apa itu metode langsung dan tidak langsung, mari kita lihat beberapa contoh berikut. Ini adalah metode langsung, yaitu contohnya fotografi. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemotretan, itu berarti kita melakukan pencitraan dengan metode langsung. Meskipun nanti misalnya kita melakukan filter di fotografinya, misalnya filter cahaya UV atau infrared, sehingga akhirnya kalau misalnya saya mencitrakan pakai UV, kita bisa dapat bagian dalam dari kulit begitu ya. Kemudian atau infrared kita bisa melihat saluran peredaran darah gitu. Ini tapi masuk ke metode langsung. Kemudian ada juga Moira. Moira ini kalau misalnya kita mau mencitrakan profil suatu permukaan dengan memanfaatkan kisi begitu. Kemudian
di tempat kami juga dikembangkan pencitraan stereo yang memanfaatkan beberapa LED ya. Di sini ada kameranya, kemudian LED-nya bergantian menyalanya, sehingga kita mendapatkan berbagai citra yang diberi pencahayaan pada posisi yang berbeda-beda. Nanti citra-citra ini kemudian bisa kita satukan untuk mendapatkan suatu citra stereo yang memiliki informasi kedalaman. Kemudian metode langsung lainnya adalah hologram. Ini mungkin ada Pak Taufik kalau nggak salah ya, ada Pak Taufik ini ahlinya, beliau hologram. Kemudian ada juga Fringy. Fringy ini mencitrakan profil permukaan dengan profil permukaan kedalaman dengan cara memberikan fringy ya, pola fringy terhadap objek. Ini juga ada ahlinya di kami yaitu Bu Naila Zahra. Berikutnya adalah metode tidak langsung. Nah, kalau metode tidak langsung, contohnya adalah kalau kita mencitrakan bayi ketika kita menggunakan USG misalnya, ataupun kalau kita menggunakan CT scan atau MRI untuk mendeteksi kondisi kesehatan tubuh kita. Jadi pada metode tidak langsung ini kita nggak langsung mendapatkan hasilnya. Biasanya kita menangkap informasi, kemudian kita lakukan rekonstruksi terhadap informasi tersebut, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan penampang melintang objek. Gitu. Nah, manfaat perangkat pencitraan pada dunia kesehatan yang biasa kita lakukan itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Pertama adalah pemantauan dan screening. Kedua adalah identifikasi dan juga diagnosis awal. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh berikutnya. Ini tentang pemantauan dan screening. Ini adalah pengembangan di lab instrumentasi medik dan juga instrumentasi optik di bawah bimbingan Pak Suprijanto terkait pandemi yang kali ini melanda kita. Pak Supri ini mengembangkan thermal imaging ya. Di sini bisa kita lihat sebenarnya yang dikembangkan mungkin sudah dinikmati oleh kita ketika kita misalnya ke mall dan tempat-tempat yang lain ya. Yaitu di sini ada intinya adalah lensa yang digunakan itu adalah lensa barium fluoride. Kemudian maaf ini menghalangi ya. Nah, di sini ada sensornya khusus yaitu thermal microbolometer. Sehingga nanti citra yang dihasilkan itu bukan refleksi tapi merupakan radiasi infrared dari tubuh kita. Nah, dari radiasi tersebutlah kita bisa mendapatkan informasi berapa suhu tubuh dari objek yang kita citrakan. Meskipun demikian, berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, lebih baik mendapatkan citranya itu area mata misalnya, sehingga lebih representasi terhadap suhu inti tubuh manusia. Seperti itu. Next. Nah, berikutnya pemantauan lain adalah ketika kami mengembangkan tomografi optik. Ini banyak pihak-pihak yang terlibat. Ini yang saya bold itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang terlibat. Di sini kalau tomografi optik intinya kita mencitrakan informasi optik dari suatu objek bagian dalam. Jadi pertama-tama di sini ada suatu objek. Nah, objek ini mempunyai properti tertentu begitu ya. Di sini ada properti optik yang kita manfaatkan. Kemudian kita tembakkan dengan menggunakan sinar, biasanya infrared. Kemudian ketika sinar ini menjalar di bagian dalam objek, dan nanti hasil dari penjalarian tersebut akan sampai ke daerah bidang batas. Nah, informasi pada bidang batas inilah yang kemudian direkonstruksi menggunakan algoritma khusus sehingga menghasilkan bagian dalam atau penampang melintang dari suatu objek. Tentunya kalau misalnya tomografi optik kita mendapatkan misalnya koefisien scattering atau koefisien absorpsi dari objek. Sedangkan kalau misalnya nanti kita menggunakan NMRI misalnya, itu berarti kita merekonstruksi properti magnetik dari objek tersebut.
Ini contoh-contoh pemanfaatan tomografi pada bidang kesehatan. Jadi memang yang kita kembangkan itu belum sampai ke bidang kesehatan, tapi ini contoh-contoh lainnya biasanya dimanfaatkan untuk melihat apakah misalnya ada tumor ataupun ada penyumbatan pembuluh darah dan sebagainya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita diagnosisnya kurang dalam. Nah, kalau sekarang dengan memanfaatkan tomografi ini kita bisa melihat citra bagian dalam dari suatu objek dengan lebih baik. Ini contoh penggambaran CT scan ya. Biasanya kita menggerakkan begitu ya. X-ray-nya ini digerakkan dengan melingkar seperti itu sehingga didapatkanlah penampang melintangnya itu seperti 3 dimensi dari kondisi tubuh pasien. Nah, sebelum saya membahas mengenai pemantauan dan identifikasi awal di beberapa slide berikutnya, karena identifikasi awal ini menggunakan suatu pemrosesan citra terlebih dahulu, maka saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ekstraksi informasi citra digital. Jadi umumnya, misalnya kita punya objek, kemudian kita lakukan pencitraan menggunakan teknologi pencitraan. Nah, sebenarnya teknologi pencitraan ini bisa macam-macam, baik itu yang tadi metode langsung ataupun tidak langsung. Langkah berikutnya adalah dilakukannya prapengolahan. Prapengolahan di sini adalah misalnya menghilangkan derau atau mengambil area tertentu yang kita ingin concern di situ dan sebagainya. Sedangkan untuk pengolahan biasanya kita fokus ke mencari informasi yang ingin kita dapatkan. Contohnya misalnya apakah kita perlu melakukan transformasi Fourier di situ ataupun kita perlu melakukan pengukuran statistik dan sebagainya sehingga nanti selesai dari pengolahan ini kita bisa melakukan ekstraksi informasi yang ingin kita dapatkan dari objek. Nah, ini adalah contoh yang baru dikembangkan oleh Pak Supri, Pak Dedi, Bu Hesti, dan lain sebagainya terkait pemetaan posisi jarum pada citra USG. Jadi latar belakang riset yang ini adalah ketika kita mau melakukan misalnya contohnya melihat laparoskopi ya istilahnya untuk melihat kondisi rahim seseorang ataupun melakukan operasi kecil begitu, biasanya kita menggunakan jarum gitu. Nah, jarumnya udah sampai daerah mana, itu biasanya kita digunakan pencitraan menggunakan USG. Contohnya lagi adalah ketika melakukan pembiusan di tulang belakang, itu juga seperti itu, digunakan USG. Tapi permasalahannya pada citra USG ini, area jarum seringkali tidak terlihat akibat dari fenomena pemantulan ultrasonik pada jarum. Seperti ini bisa dilihat di sini terlihat jelas begitu ya jarumnya, kemudian ada area yang hilang dan sebagainya. Jadi sangat bergantung pada kedalaman dari jarum tersebut dan juga pada sudut jarum tersebut. Oleh karena itu, berkembanglah bagaimana kita bisa mendapatkan citra jarum yang lebih jelas begitu. Pertama, yang dilakukan oleh Arkanti, Bu Hesti, dan kawan-kawan adalah melakukan pemilihan daerah sekitar jarum ROI-nya. Jadi ini citra awalnya, citra USG yang dihasilkan, kemudian diambil area jarumnya aja, seperti ini. Pertama, biar lebih mudah, biasanya kita rotasi dulu sesuai dengan posisi jarumnya, kemudian di crop sehingga menghasilkan citra jarum yang ingin kita perjelas area jarum tersebut. Nah, berikutnya untuk melakukan estimasi posisi jarum dilakukanlah linear derivatif. Linear derivatif ini ingin memperjelas area mana yang merupakan area jarum. Alhamdulillahnya daerah jarum itu umumnya mempunyai nilai piksel yang jauh lebih putih dibandingkan dengan background-nya. Sehingga dilakukan linear derivatif yang ini sebaris-sebaris begitu dilakukannya dan diterapkanlah rumus ini untuk mendapatkan nilai linear derivatifnya.
Ini hasil yang diperoleh dengan memanfaatkan linear derivatif ini, tapi bisa dilihat di sini ketika ada draw di area pinggir mempunyai nilai intensitas yang lebih tinggi dibandingkan area sekitarnya pada baris tersebut, maka area tersebut dianggap sebagai jarum. Oleh karena itu, harus dilakukan penghilangan outlier. Nah, cara menghilangkan outliernya itu adalah menerapkan moving median sama moving MAD ini untuk menentukan mana outlier, kemudian kita hilangkan. Hasilnya sesudah diterapkan skema tersebut, ini adalah hasilnya. Jadi sudah hilang area yang outliernya. Kemudian pada akhirnya diterapkan yang awalnya seperti ini, begitu dengan memanfaatkan pemrosesan citra untuk pemetaan posisi jarum ini, maka dihasilkannya sebagai berikut. Jadi ini bisa membantu operator ataupun dokter yang ingin mendapatkan di mana sih posisi jarumnya, itu jadi lebih jelas dengan pemanfaatan pemrosesan citra seperti ini. Berikutnya yang kita kembangkan adalah pengujian penyebaran cairan pada masker. Jadi karena pandemi ini kita berusaha menguji bagaimana ya masker-masker yang ada di pasaran gitu. Ini adalah skema perangkat yang kami gunakan. Ini sederhana, di sini ada handphone begitu untuk mengambil kamera, mengambil citra maaf, kemudian ini tempat maskernya ditaruh. Ini adalah hasilnya. Ini pertama citra keabuan yang kita peroleh. Umumnya kita mendapatkannya video, kemudian kita cacah menjadi citra. Maaf. Kemudian ini adalah setelah kita menghilangkan efek dari background-nya ya, background subtraction. Berikutnya kita lakukan binarisasi. Jadi yang mempunyai nilai keabuan tertentu kita jadikan hitam, yang lebih tinggi derajat keabuannya atau lebih putih itu kita beri nilai 1 begitu ya. Jadi dia putih. Kemudian untuk memperjelas mana area yang basah dan yang tidak, dilakukanlah beberapa pengolahan, yaitu dilakukan opening dan operasi closing di sini. Sehingga akhirnya kita mendapatkan area seperti ini dan berikutnya dilakukan ini luasannya berapa begitu ya. Ini adalah masker-masker yang kita gunakan, saat itu baru 3 masker. Insyaallah tahun ini akan digunakan lebih banyak masker lagi. Dan ini adalah kecepatan penyebaran air per waktunya. Jadi kecepatan milimeter persegi per waktu ya. Hasilnya seperti ini untuk masker A, B, C. Nah, dari sini kita bisa melihat, masker mana yang lebih baik digunakan untuk preventif terhadap penyebaran virus saat ini. Walaupun tidak seperti pengujian yang ada di laboratorium, tapi yang ini juga cukup membantu. Berikutnya lagi yang pernah kita lakukan terkait kesehatan adalah deteksi perubahan warna gigi. Saat itu bekerja sama dengan Pak Bambang Sunendar, Pak Supri, Bu Naila, dan juga rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Maranatha Kedokteran Gigi. Yang mereka kembangkan itu adalah bagaimana pengujian bahan tambalan yang saat ini ada. Jadi bahan tambalannya ada beberapa jenis, kemudian dialiri oleh air kopi dengan waktu tertentu dan kita lihat perubahan dari sebelum dialiri air kopi dan sesudahnya. Di sini simple pengolahannya, hanya diubah, kita hanya melihat histogram RGB-nya ya, red green blue dari data gigi tersebut, kemudian dilakukanlah analisis statistik. Oke, itu adalah pemantauan dan identifikasi, pemantauan dan screening. Nah, sekarang untuk identifikasi dan diagnosis awal, ada beberapa riset yang terkait yang pernah kami lakukan, yaitu yang pertama adalah pendeteksian tingkat kelembutan kulit. Latar belakangnya adalah perawatan dan pemeliharaan kulit saat ini menjadi salah satu kebutuhan ya, seperti kebutuhan primer gitu untuk beberapa kalangan. Sehingga salah satunya adalah berkembangnya produk-produk anti kerut. Nah, apakah produk-produk anti kerut ini benar gitu efeknya? Maka dilakukanlah evaluasi terkait kualitas anti kerut dengan menggunakan sistem vision. Di sini kita menggunakan kamera mikroskop biasa yang digital.
Yang pertama dilakukan akuisisi data, kemudian kita lakukan undistorsi citra, karena umumnya ketika kita menerapkan mikroskop tersebut terhadap kulit, nanti akan terjadi cekungan atau distorsi begitu ya. Kemudian dilakukan filtering untuk menghilangkan derau-derau, di crop citranya karena kadang juga terlihat ada rambut-rambut halus yang mengganggu dan sebagainya. Nah, di sini ada 2 cara yang kita terapkan, yaitu kita lakukan konversi ke citra kabuan. Yang pertama diterapkanlah GLCM, kemudian dilakukan pengukuran korelasi sehingga menghasilkan klasifikasi tingkat kelembutan kulit. Yang kedua, kita menerapkan discrete Fourier transform 2 dimensi, kemudian dilakukan pengukuran entropi. Ini yang area yang pink ini adalah pra pengolahannya, sedangkan yang arah kuning ini adalah pengolahannya. Untuk lebih jelas apa itu GLCM, DFT 2 dimensi, kita akan lihat di sini. Nah, ini ada undistorsi citra ya. Ini sebelumnya, kemudian ini sesudahnya. Memang kalau di sini yang kita lakukan ini tidak terlalu terlihat perbedaannya, tapi distorsi citra itu efeknya kira-kira seperti ini. Jadi tadinya dia terlalu cekung, kemudian jadi lurus. Gunanya apa? Untuk kekerutan ataupun misalnya kita melakukan pengukuran tadi kayak yang di masker gitu. Ini sangat penting karena bisa jadi salah analisis karena kalau distorsi citra tersebut. Ini contoh salah satu saja filter yang bisa kita terapkan. Contohnya untuk menghilangkan menghilangkan derau acak. Jadi kalau misalnya kita melakukan filter median, maka nanti derau acaknya akan berkurang. Ini hasil pra pengolahan ya, sebelum pra pengolahan dan ini sesudah pra pengolahan. Next ini adalah discrete Fourier transform 2 dimensi. Jadi kalau misalnya kita mempunyai sebuah citra begitu yang mempunyai pengulangan perbedaan piksel hitam putih dan seterusnya, maka nanti ketika kita melakukan Fourier transform 2 dimensi, maka dia akan mempunyai nilai-nilai frekuensi di area yang ini, di area frekuensi ruang horizontal ya, di daerah U. Karena dia berubahnya secara horizontal. Kemudian kalau modelnya seperti ini gitu citranya, antar pikselnya, dia akan punya nilai di daerah sini. Kalau miringnya seperti ini perubahannya dia ada di daerah sini dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kulit, nanti kita akan melihat ada di mana sih frekuensi yang ada pada kulit tersebut. Gitu. Di mana makin ke tengah itu makin rendah frekuensinya dan ke pinggir itu makin tinggi. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau misalnya kita punya, ini kan kita bisa melihat citra pada citra A dengan citra B. Ini citra A ini mempunyai kerutan yang lebih banyak dibandingkan citra B. Nah, citra A ini akan mempunyai titik-titik nilai ya, titik-titik cahaya atau titik-titik nilai frekuensi yang lebih banyak menyebar keluar atau frekuensi tingginya lebih banyak dibandingkan yang citra B. Nah, untuk mengukur seberapa sih persebarannya titik-titik cahaya dari titik tengahnya, maka diterapkanlah suatu metode suatu statistik berupa entropi gitu. Sedangkan untuk GLCM, Gray Level Concurrence Matrix, jadi kalau misalnya ini kita punya citra seperti ini, gitu, citra itu kan sebenarnya adalah sebuah matriks, maka kalau kita ubah menjadi matriks adalah sebagai berikut. Nah, GLCM ini menyatakan hubungan antara piksel pusat dengan piksel tetangga. Di sini ada piksel pusat 0, berapa banyak sih tetangganya yang 0 juga dan sebagainya. Ini contoh, misalnya piksel pusatnya 3, kita lihat ada berapa piksel 0 yang bertetangga dengan dia, ada 2, nanti akan di sini masuk nilai 2 gitu ya. Ini piksel pusatnya 3 ya. Kemudian yang ini piksel pusatnya 0, bertetangga dengan 3 1 kali, nanti masuk di sini. Dan seterusnya, ini window ini akan berjalan ke seluruh piksel, sehingga semua piksel ini sempat menjadi piksel pusat, dan akhirnya membentuklah suatu GLCM. Ini adalah Gray Level Concurrence Matrix-nya. Bisa kita lihat area yang biru ini menyatakan bahwa dia bertetangga dengan nilai yang sama. Sehingga kalau misalnya dia mempunyai nilai yang berbeda, dia akan ada di area-area ujung ya. Nah, jadi ini adalah koordinat piksel tetangganya, ini piksel pusat. Nanti kalau misalnya
punya kulit yang mempunyai banyak kerutan, dia akan jauh lebih menyebar dari area garis diagonal yang menyatakan ketetanggaan yang sama dibandingkan dengan yang kulit yang lebih lembut. Nah, persebaran titik cahaya dari garis diagonalnya ini kita bisa memanfaatkan fitur korelasi untuk mencari nilainya. Nah, dari pemanfaatan GLCM dan DFT tadi diperolehlah misalnya ini ada pasien 48 tahun dengan 1 tahun yang tadi mempunyai tingkat kerutan kulit yang bisa dibedakan secara subjektif ataupun kasat mata. Kita bisa lihat bahwa nilai korelasinya turun, nilai entropinya turun dan sebagainya. Nah, ini sudah banyak kita terapkan secara langsung untuk menguji material anti kerutan kulit yang dikembangkan oleh teman-teman di farmasi. Berikutnya yang pernah kami lakukan adalah deteksi awal penyakit kuning pada bayi. Jadi mungkin beberapa peserta di sini pernah mengalami bayinya terkena penyakit kuning pas baru melahirkan begitu, bayinya ternyata kena penyakit kuning. Ini umum karena memang 84% bayi itu mengalami penyakit kuning. Tapi beberapa berbahaya begitu ya. Nah, itu tergantung dari kadar bilirubin yang ada di kulitnya, yang ada di darah. Kalau pakai metode Kramer itu kalau misalnya dia punya area kuning di arah 1 begitu ya, berarti hanya segini, bilirubinnya masih rendah. Kemudian kalau di area 2 dia lebih tinggi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya dari citra kalau misalnya biasanya itu langsung ke dokter, sebelum ke dokter bisa saja kita lakukan deteksi awal menggunakan perangkat pencitraan. Oleh karena itu kita mengembangkan hal tersebut. Memang kalau misalnya dari metode Kramer nanti langsung dites total serum bilirubin. Nah, harapannya kita membantu pasien sebelum ke dokter ataupun misalnya pasien-pasien yang tidak ada dokter anak di sana bisa memanfaatkan metode diagnosis awal ini. Tentunya bukan menggantikan pengukuran menggunakan total serum bilirubin yang lebih tepat begitu ya. Ini adalah yang kami lakukan, tepatnya oleh mahasiswa ini dikerjakannya. Jadi ada 49 pasien bayi, masing-masing diambil 3 citra begitu. Awalnya 10 tapi akhirnya kita pakai 3 citra masing-masing. Kemudian jarak kameranya kira-kira di sekitar 50 sampai 60 cm. Karena pengambilan datanya itu dilakukan dekat jendela sehingga kadang perubahan waktu begitu menghasilkan pencahayaan alami yang berbeda-beda, maka kita melakukan koreksi cahaya menggunakan kartu warna. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Ini contoh citra mentah pasien bayi. Nah, ini adalah rancangan sistem yang kami lakukan. Pertama ini citra mentah, kemudian dilakukan prapengolahan. Pertama dilakukan proses pemfilteran seperti biasa, kemudian koreksi warna atau koreksi pencahayaan menggunakan kartu warna tadi. Terus dilakukan segmentasi kulit. Tentunya tadi kita bisa lihat ada popoknya dan sebagainya. Ini juga kita hilangkan dengan cara mengkonversi citra tersebut ke ruang warna LAB. Kenapa pakai ruang warna LAB? Karena itu yang paling merepresentasikan perbedaan warna kulit dengan yang lainnya. Ini segmentasi warna kulit sesudah dari ruang warna LAB. Kemudian dilakukan olah statistik data ya dengan memanfaatkan berbagai cara, yaitu kita lakukan dulu konversi ke ruang warna spesifik, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian dilakukan akuisisi data statistik dan terakhir dilakukan estimasi dengan regresi linear. Ini adalah proses pemfilteran yang dilakukan ya. Ini menggunakan filter median. Di sini ada window, pixel pusatnya. Kita nanti akan mencari nilai median dari yang ada pada window ini untuk menggantikan nilai pixel pusatnya. Ini contohnya jadi 0 dan seterusnya. Nah, ini hasilnya, ini sebelum pemfilteran, ini sesudah pemfilteran. Oke, next ini adalah koreksi warnanya. Kebetulan saat itu dilakukan koreksi warnanya itu hanya menggunakan
3 area saja, 3 area kartu warna, yaitu hijau, biru, merah, dan kita cari rata-rata dari area piksel yang hijau ini, piksel biru, dan piksel merah, kemudian kita jadikan faktor koreksi. Ini adalah sebelum koreksi, ini setelah koreksi. Harapannya setiap kita melakukan pengukuran, meskipun ada perbedaan pencahayaan karena kartu warnanya tetap sama, maka nanti akan menghasilkan hasil setelah koreksi yang sama. Berikutnya dilakukan segmentasi kulit, diubah dulu ke ruang warna CILAB, kemudian dilakukan dibuat clustering gitu menggunakan Keyman segmentation di sini, dan dihasilkanlah klaster terpilih. Misalnya di sini dipilih klaster kedua, ini adalah dianggap kulit semuanya gitu. Meskipun kita bisa lihat di sini kadang ada kesalahan juga tetap ya. Berikutnya kita lakukan konversi ke ruang warna spesifik. Yang dilakukan adalah citra yang telah tersegmentasi, itu kita ubah menjadi ruang RGB, yang awalnya RGB, HSV, dan YCBCR. Dari masing-masing ruang warna ini, kita lakukan pengukuran histogram masing-masing kanal. Jadi untuk RGB ada 3 kanal, red, green, blue, HSV ada 3 kanal, YCBCR juga ada 3 kanal. Jadi total ada 9 histogram, yang kemudian kita lakukan analisis statistik berupa mean, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Nah, dari nilai-nilai tersebut, dan juga ini dimasukin juga umur, lalu dilakukanlah regresi linear multivariabel dengan pembandingnya itu adalah kadar bilirubin aktual menggunakan metode pengecekan darah. Sehingga akhirnya ini tadi ya inputnya 37 variabel, kemudian kita lakukan p-test, p-value. Kita lihat mana yang signifikan sih berpengaruh terhadap nilai bilirubin begitu. Ini adalah hasil akhirnya. Diketahui ada standar deviasi CB dan seterusnya, sehingga ini adalah model persamaan estimasi kadar bilirubin gitu, berdasarkan citra. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, yang saat ini sedang dikembangkan ada beberapa. Yang pertama adalah tomografi otak berbasis sinyal EEG. Ini lagi dikembangkan oleh Pak Suprijanto dan kawan-kawan. Kemudian ada deteksi awal stres pada mahasiswa saat kuliah daring. Ini lagi dikembangkan oleh Bu Yuli dan kawan-kawan. Kemudian deteksi awal penyakit kulit ini akan dilakukan. Deteksi varises sebenarnya sudah pernah dikembangkan oleh almarhum Prof. Andrianto. Kemudian nanti juga akan dikembangkan analisis efikasi penggunaan sunblock. Sementara dari saya sekian. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator atau ketua acara. Baik, terima kasih Bu Febi, presentasinya lumayan banyak, rinci ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi ini. Pertama, saya bacakan pertanyaan yang ada di chat ya. Yang lain silakan pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan lewat chat, atau kalau mau berbicara langsung bisa menginfokan ke moderator. Yang pertama ini pertanyaan dari Pak Yuyus Taklik. Pertanyaannya, untuk binarisasi menggunakan metode thresholding apa ya? Silakan Bu Febi. Oh, macam-macam sih Pak. Jadi kadang kita pakai yang thresholding biasa gitu, berdasarkan rata-rata aja dari area tersebut. Kemudian kadang juga pakai metode lain. Tapi kita biasanya coba-coba sih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ya. Kapan sebaiknya dilakukan pencitraan CT scan dan MRI? Terkait apa ya Pak? Terkait sakitnya atau gimana Pak? Ya, ini pertanyaannya seperti itu. Mungkin Pak Gunawan bisa memperjelas pertanyaannya. Oh ya, ini. Silakan Pak Gunawan diperjelas pertanyaannya. Silakan berbicara langsung.
Ini tadi menulis ya. Kalau biasanya mungkin Oh, Pak ya, ini pertanyaan yang berbeda. kalau Halo, Pak, iya halo Pak, Pak, ya iya silakan Pak Bu, Gunawan. iya maaf, itu maksudnya kapan kita itu Bu, keuntungan kerugiannya ya Bu ya, pencitraan dengan CT scan dan MRI. Kadang di dunia medik tuh suka masih abu-abu gitu Bu. Apa-apa maunya yang mahal kan Bu ya, gitu betul nggak? Jadi mungkin ada apa semacam Guideline gitu ya. guidance ya, ada guideline-nya dari bidang engineering medik. Karena dokter itu kan juga apa dengan radiografer itu kadang-kadang juga itu ya Bu ya gimana gitu. Beda Jadi pendapat ya. iya, Oh, iya betul gitu Bu. Jadi mungkin hasil pencitraannya kalau yang CT scan itu apa cukup dilakukan ya, nggak usah sampai ke MRI karena kan MRI itu juga mahal ya sekarang ya begitu Bu. Terima kasih Bu, barangkali itu Bu. terima kasih Pak Gunawan. Iya. Penangkapan saya terkait CT scan dan MRI itu memang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, memang ada beberapa kasus kita memang nggak mungkin menggunakan MRI, misalnya ada pasien yang pakai pacu jantung dan sebagainya. Kalau misalnya yang saya tangkap itu kalau misalnya kita ingin mencitrakan pembuluh darah begitu, itu lebih baiknya pakai MRI. Tapi kalau misalnya masih struktur ataupun misalnya diperkirakan misalnya ada tulang gitu ya yang bermasalahnya, itu CT scan saja sudah cukup, Pak. Tapi kalau misalnya lebih detail misalnya tentang apakah ini kankernya sudah menyebar di area usus yang lebih organ lunak begitu ya, memang MRI secara teori lebih baik begitu Pak Gunawan yang sepengetahuan saya. Iya Bu, itu kalau dari sudut medik ya Bu ya. Tapi maksud saya dari hasil pencitraan yang Ibu dan teman-teman selama ini peroleh Bu. Gimana Bu? Mungkin ternyata dengan CT scan juga cukup ya begitu. Kalau bisa ditambah dengan filtering yang lebih tajam gitu Bu. Terus kemudian atau mungkin dengan hasil pencitraannya diolah lagi dengan Fourier transform atau dengan wavelet gitu Bu maksud saya Bu. Oh iya. Nah, kebetulan Bagaimana tuh Bu ya kalau dari CT hasil scan sama MRI kan memang beda ini ya. Kalau kita balik lagi ke slide yang tomografi mungkin ya. Nah ya. Nah, beda propertinya Pak. Jadi kalau misalnya CT scan kan dia propertinya bukan magnetik ya. Jadi memang ada beberapa dia nggak akan sekontras itu gitu untuk pembuluh darah. Cuman saat ini di pengembangan engineering-nya sendiri itu udah mulai berkembang misalnya gabungan antara optical tomografi dengan CT scan itu bisa serupa dengan MRI misalnya hasilnya. Tapi itu masih terus dikembangkan gitu Pak Gunawan. Memang sampai saat ini ya masih magnetik yang MRI yang paling detail ya. Oh iya baik. Jadi sampai hari ini masih terpisah ya Bu ya MRI dengan CT scan gitu ya. Jadi nggak bisa saling didekati gitu Bu ya. Enggak ya. Kalau menggunakan pengolahan gitu ya. Iya, maksud saya pengolahan citranya Bu setelah hasil pencitraan. Sebab kan kadang ada rumah sakit yang ya karena perbedaan kelasnya gitu Bu ya. Iya. Masalah dana itu nggak bisa menggunakan teknologi medik yang demikian tinggi gitu Bu. Iya. Memang kalau misalnya kasusnya udah pembuluh darah ya saat ini masih MRI sih Pak. Oh iya sih, memang ya. Karena dia kecuali misalnya kan seperti yang mungkin kita ketahui bisa aja kita pakai yang CT scan tapi pakai zat fluorescence tertentu gitu ya. Jadi nanti kan ada efek samping lagi. Betul sekali Bu. Jadi maksud saya ya dari hasil pencitraannya gitu Bu. Jadi secara engineeringnya gitu Bu. Untuk memprediksi tegaknya diferensial diagnostik di bidang medik gitu Bu dengan lebih tepat begitu Bu. Gitu. Oh, iya.
Palingan sekarang yang berkembang itu misalnya ya, kita menggunakan CT scan saja, kemudian, datanya itu masuk ke mesin learning untuk mendeteksi apakah memang ada penyakit yang harus, didiagnosis lebih maksudnya yang dicitrakan dengan lebih baik menggunakan MRI dan sebagainya. Paling itu sih Oh ya, itu sekarang maksud saya berkembang, ya, betul. Jadi jangan kita langsung menggunakan teknologi medik yang gitu ya. wah, yang mahal-mahal gitu, Bu. Iya. Kadang mungkin Iya dari hasil foto torak atau itu ya, ronsen iya, ya, Bu bahkan ya. bisa pakai ya Iya, USG misalnya atau iya, betul X-ray betul, aja Bu. udah Itu cukup maksud gitu ya, saya. Pak, ya. Ya Iya, itu heeh. lagi Jadi dengan berkembang. bantuan engineering medik ya, Bu ya, kita dengan modality medik yang kualitas agak rendah ya, ekonomis, namun kita bisa mencapai hasil apa, Bu, diagnosisnya yang cukup jauh gitu, Bu. Begitu Ya. maksud saya, Bu. Iya, betul. Sama Iya. kayak yang tadi bilirubin ya, itu kan Iya, iya jangan betul, sampai Bu. bentar-bentar tes darah gitu ya, Pak, ya. Nah, itu kan, Bu, bikin Eee, sakit, Bu. Iya, walaupun mungkin Ibu pakai apa tadi, pakai penyinaran ya, Bu ya. Itu kalau nggak salah ya. iya iya Iya. Sebab bilirubin juga yang bahaya itu kan yang direct ya, Bu ya. Itu iya. pertanyaan saya yang terus selanjutnya tuh, Bu, di nomor selanjutnya itu. Iya. Kalau yang bikin banyak mungkin bilirubin yang indirect menurut saya mungkin belum menimbulkan kuning ya, Bu ya. Begitu, Bu ya. Karena belum banyak tercampur di darah kan, Bu ya, begitu. Iya, betul, Iya. Pak. Ya memang, Iya. kalau misalnya dicitrakannya udah kalau pakai pencitraan aja udah keluar berarti kan, Nah, di-rate-nya banyak gitu ya, Pak, ya. betul. Jadi memang udah Betul. bahaya begitu. Betul, Itu juga betul, Bu. sebenarnya kita punya masalah dari pencitraan yang baik itu warna kulit ya, warna kulit anak Hmm. kan beda-beda. Itu juga harus banyak database-nya dan ke depannya harus menggunakan machine learning sih, Pak. Iya. Kalau mengenai kulit, Bu, boleh saya tambahkan sedikit, Bu. Yaitu data primernya dari mana, Bu? Apa menggunakan data primer orang kita, Asia, sawo mateng, atau gimana gitu, Bu? Atau masih menggunakan yang dari luar, Bu? Ini Database kulit yang mana, internasional. Pak? Yang kelembutan atau Iya, yang yang kelembutan dan juga untuk bayi, begitu, Bu. kalau kita semuanya, data real sih, Pak, data di Data real ya? lapangan. Iya Baik, baik. Jadi bukan ambil dari database yang sudah given gitu, Bu ya? Bukan ya, iya, Bu ya? bukan, Pak. Baik. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kami, Pak. Terima Ya. kasih Pak Gunawan. Sudah cukup ya Pak ya? Iya, Pak. Monggo, Pak. Maaf, Pak. Oh ya, makasih. Berikutnya dari Pak Yuyus Taklik, tadi ini ada tulisan tentang pada penyebaran cairan masker ya. Ini apakah ada kaitannya dengan pertanyaan tadi itu yang thresholding, binarisasi itu thresholdingnya apa untuk penyebaran cairan masker? Mungkin tanya yang tadi dijelaskan oleh Bu Febi tadi barangkali. Iya, Pak, itu dijawab katanya betul. Oh begitu ya, oke. Berikutnya dari Pak Taufik Wijonarko. Sepertinya setelah pemakaian median filtering, hasil citranya akan cenderung lebih blur. Edge tidak jelas. Apakah untuk proses klasifikasi selanjutnya tidak diperlukan edge yang jelas? Atau mungkin setelah median filtering bisa dipakai semacam directional filtering sehingga citra menjadi lebih smooth, tapi edge masih tetap jelas. Terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Taufik. Iya, tergantung, kasusnya ya. Kalau yang tadi kasus, bayi itu kita nggak perlu terlalu jelas di edge juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak tadi untuk, apa namanya, Masya Allah, masker itu kan karena kita ukur area ya, itu ya memang perlu yang directional, filtering itu, Pak. Baik. Silakan kalau ada yang akan bertanya bisa menulis di chat atau bisa langsung ditanyakan, Mungkin langsung Bu Teli, berbicara. angkat tangan Bu Teli. Oh Bu Teli, oh silakan Bu Teli. Ya, terima kasih. Kebetulan saya masih di rumah sakit. Saya ada dua yang ingin ditanyakan. Yang pertama adalah CT scan itu bisa memprediksi
untuk fungsi dari uji faal paru. Nah, kira-kira bisa Ibu Feby menjelaskan bagaimana rumusnya dan bagaimana mekanisme machine learning yang sudah ada di saat ini. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Yang kedua, untuk trombosis pembuluh darah yang bisa kami lihat dari CT scan. Kira-kira sudah ada aplikasi untuk perbandingan untuk CT scan-nya enggak? Kira-kira yang bisa diberikan kepada kita. Terima kasih. Maaf, jadi tadi dengan CT scan kita bisa melihat kinerja paru begitu ya Bu ya? Bu Teli. Betul. Untuk melihat uji fungsi paru yang biasa kami lakukan dengan spirometri, Bu. Sedangkan saat ini kan kita tidak boleh memberikan spirometri karena zaman pandemi COVID. Jadi kami juga akhirnya memprediksi. Halo, halo. Kalau memang berdasarkan, sayangnya ya. Sinyalnya. Masih nyambung Pak, sinyalnya ini Masih nyambung. putus-putus. Saya yang mungkin putus tadi barangkali. Jadi kalau misalnya memang bisa dari citranya kalau dari citranya sendiri ya, citra CT scan begitu, untuk mendeteksi volume itu ya mungkin bisa untuk mendeteksi apakah parunya ini baik atau enggak gitu, Bu Teli. Kalau memang tidak berdasarkan volume ya berarti nggak bisa. Berikutnya tadi yang trombosit ya, Bu Telinya masih, yang trombosit itu saya bingung terkait yang mana ya? Tapi Bu Telinya masih mute, kayaknya lagi ada urusan ya. Bisa dijelaskan Bu Teli? Ya, tadi kayaknya ada gangguan sinyal. Boleh dijelaskan ininya? Putus lagi. Yang dari Bu Teli kayaknya terputus ini suaranya, Bu. Iya. Mungkin bisa via chat ya. Oh. Tadi Pak Yunus ya, Arwan tadi juga ngangkat tangan tadi. Gangguan sinyal bisa. Iya Bu, terputus Bu. Sekarang malah keluar ini apa? Out ya Pak ya, keputus banget. Ya tadi ada yang angkat tangan ya Pak ya? Ya, Pak, ya jadi artinya ya kira-kira sudah jelas kah? Ya, terputus tadi jadi Bu. intinya ini. sih dari Bu Teli. Ya, jadi intinya pertanyaan pertama adalah kita bisa membuat pencitraan CT scan secara deep machine learning untuk memprediksi uji fungsi paru. Jadi uji fungsi paru itu ada beberapa parameter dan kira-kira Bu Feby kira-kira mungkin bisa menjelaskan bagaimana caranya dan persamaan algoritmnya. Kira-kira apakah bisa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah mengenai trombosis. Kita tahu tuh posisinya saat ini beberapa penyakit yang di paru itu akan memberikan dampak komplikasi pengentalan pembuluh darah ataupun misalnya ada dampak trombosis. Nah, untuk mengkaitkan itu, apakah bisa digabungkan pembuluh darah dengan
apapun yang tampak dari CT scan, biasanya kami ada, tapi biasanya untuk perasatnya kira-kira membutuhkan aplikasi tambahan. Nah, kira-kira untuk menyatukan, kira-kira ini dari teknik fisika, kira-kira ada ide atau seperti apa, dan yang sudah ada di dunia, bagaimana untuk aplikasinya untuk di dunia nyata. Kan mudah-mudahan pertanyaan saya bisa bisa jelas. Terima kasih. Ya, Bu Teli, sebenarnya kalau misalnya memang udah ada aplikasi yang sudah dikembangkan orang, ya itu insya Allah kita bisa lakukan juga gitu. Tapi mungkin kita perlu lihat dulu data yang diambilnya itu seperti apa. Seperti yang tadi misalnya tentang paru begitu ya. Kalau misalnya itu berdasarkan volume, dari data CT scan-nya bisa saja dikembangkan suatu algoritma untuk melihat pergerakan volume parunya begitu. Tapi kalau misalnya bukan dari itu juga masih bisa sih Bu dilihat dulu datanya. Nanti kita mungkin perlu melihat datanya dulu baru bisa ya Bu ya. Yang trombosis juga seperti itu. Kalau memang terdeteksi berarti ya kalau misalnya ada aplikasi bukan perangkat lain untuk mendeteksi trombosis ya berarti kita bisa melakukannya juga. Tapi kalau algoritmanya seperti apa harus dilihat dulu datanya Bu. Iya nih, sepertinya perlu komunikasi lebih lanjut nih Bu. Bu Teli posisi di mana Bu Teli? Di rumah sakit mana Bu? Bantu jawab Pak, di RSCM Pak Bu Teli. Oh, RSCM ya. Pak, Ya, maaf dia Pak. tahu ya RSCM. Iya Oh, Pak, oke. maaf. Ini pertanyaan Ibu ini mirip dengan yang saya ajukan tadi Pak. Jadi dengan Oh, gitu. modality medik yang level agak rendah, bagaimana kita bisa menjangkau, memprediksi prognosis penyakit-penyakit yang lebih lain gitu Pak. Dengan bantuan mungkin ya machine learning, ya Fourier transform, wavelet dan sebagainya. Sehingga akhirnya tujuan medik kita kan ujung-ujungnya diharapkan non invasif Pak. Sehingga dengan demikian bisa tercapai. Nah ini saya usulkan juga Pak, kalau bisa ke Badan Kejuruan Teknik Fisika berkolaborasi juga Pak. Kita ini hari ini medik, mungkin nanti Bapak cari lagi pembicara yang khusus untuk machine learning-nya atau gimana gitu Pak, supaya nanti kita bisa rajut Pak gitu Pak. Kalau boleh Pak usul gitu Pak. Iya. Sebab ini masalah kompleks. Saya pikir Bu Feby juga mungkin masih ini ya Bu ya, masih terus untuk apa berkarya gitu ya. Betul Bu, Pak. ya. Jadi sebenarnya kalau mau pakai mesin learning atau apapun itu, kalau misalnya datanya itu bisa kita dapetin ya insya Allah, cuman beberapa itu kan terbatasnya memang tidak tercitrakan begitu ya oleh modality tersebut. Tapi kalau tadi Bu Teli kan bilang bahwa ini udah ada nih sebenarnya aplikasi lain yang diberikan oleh mungkin vendornya untuk bisa melakukan hal itu. Nah kalau seperti itu teknik fisika bisa Pak. Memang ahli-ahli machine learning ada ya Pak Edi ya. Ada Bu Miranti, ada Pak Eko dan sebagainya. Ya, kalau kita mau menggunakan machine learning itu harus punya banyak data, contoh-contohnya. Jadi kalau misalkan dalam kaitannya sama MRI ya berarti harus punya banyak gambar MRI gitu loh. Mana yang sehat, mana yang nggak sehat, misalkan ini untuk klasifikasi. Kalau kemudian terus, ini lebih jauh dari klasifikasi berarti macam-macam data gambar itu memang harus tersimpan dalam suatu database dan itu menjadi bahan penelitian kawan-kawan machine learning. Ya teman-teman Bu Feby itulah. Jadi mungkin perlu komunikasi ya ini media diskusi sehingga bisa menjadi misalnya kebutuhan tadi di Bu Teli saya ingin algoritma machine learning untuk diagnosis paru gitu ya. Nah ini kan mungkin tidak bisa hanya ditanyakan itu, tapi juga gimana data-datanya ada nggak? Kalau ada data barangkali Bu Feby dan kawan-kawan ini juga bisa mengolah datanya lebih lanjut gitu. Jadi nanti di kesempatan lain bisa dilaporkan lagi gitu di forum BK ini. Gitu. Betul, butuh kolaborasi Pak dengan kata lain Pak.
Ya Betul. kolaborasi. Iya, barangkali itu Pak yang bisa diusulkan, Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Gunawan, Bu Teli, terima kasih. Dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain, barangkali ada pertanyaan, silakan. Pak Prihatmaka mau bertanya? Silakan, kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan Pak langsung. Taufik nampaknya Pak. Pak Taufik. Oh, Pak Taufik ya, Pak Taufik Wijonarko. Iya Pak, terima Silakan. kasih. Iya, silakan. Tadi Bu Febi, saya baru sempat lihat materinya disebutkan pemakaian fringe projection. Sudah dicoba dibandingkan kalau hanya, sepertinya yang dipresentasikan tadi hanya pakai kamera standar biasa ya. Jadi hanya dapat citra, tapi kalau hasilnya diperoleh dengan fringe projection, jadi kita dapat point cloud, 3D point cloud, bedanya ada perbedaan signifikan dalam klasifikasi, hasil klasifikasi atau bagaimana? Ada rencana ya, ke depan situ? Di slide itu yang materi tadi presentasi ada disebutkan pemakaian fringe projection ya kalau nggak salah. Jadi saya tadi baru lihat materi presentasi yang detail di slide keberapa tuh ada, seingat saya. Tapi saya kurang tahu apakah ini untuk kasus ini yang disebutkan tadi. Tadi ini di slide metode langsung ada yang hologram, ada yang fringy. Fringy barangkali ya yang ditanyakan Fringy Pak ya, Mas ya. Ya, oh, fringy yang Mas. fringy ya. Oh. Ya, maksudnya dibandingkan dengan yang metode penceritaan standar dan kamera, apa ada untuk saat ini setahu saya menggunakan kamera ya, tapi kebetulan nih ahlinya ada di sini dari laboratorium kami, Bu Naila Zahra, mungkin bisa ya, bantu Bu Naila, menjawab tolong ini. Bu Naila. Kalau friend ini Bu Naila. Oh ya, friend ya. Nanti berikutnya Bu Naila ya. Iya. Bu Naila, silakan Bu Naila. Kita udah keburu lift ya. Tapi memang berdasarkan pembicaraan terakhir masukan dari Pak Taufik juga ya pas seminar sebelumnya, memang arahnya mau ke sana sih Pak, tapi kalau nggak salah belum gitu yang setangkap saya. Oh ini punten ini sedang tidak bisa open mic, sedang ramai katanya. Oh oke. gitu. Ya udah itu Bu Nailanya aja pertemuan mendatang nanti. Iya. Ya, terima kasih Pak Edi, Bu Febi, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Taufik. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sejauh ini penelitian bagaimana Bu? Apakah juga melibatkan kawan-kawan dari, kalau ini tadi kebetulan Bu Teli Jakarta ya, kalau misalkan yang di Bandung apa juga ada komunikasi dengan kawan-kawan kedokteran ini Bu? Betul Pak. Jadi kalau misalnya kita riset yang bilirubin begitu, kita kerjasama sama dokter anak. Apa hanya dokter anak saja atau ini karena ini kan kalau namanya penelitian yang kaitannya sama medis ini kan harus bersama-sama dengan dokter ya. Iya Pak, biasanya pasti kerjasama sih Pak. Kayak misalnya yang nanti kita lakukan yang stress detection itu kita udah ada rencana kerjasama sama Melinda Pak. Oh oke. Ya. Ya soalnya contoh-contoh yang lain seperti kawan-kawan di TFUGM itu langsung dengan kawan-kawan dari Fakultas Kedokteran gitu ya. Jadi hasil-hasil penelitiannya juga bisa dipromosikan dari kawan-kawan Fakultas Kedokteran yang punya jaringan yang sangat besar. Ya, itu betul, Pak. mungkin contohnya itu seperti itu kalau saya perhatikan. Yang di Teknik Fisika UGM itu penelitian yang kaitannya sama medis langsung dengan tim dari Fakultas Kedokteran.
Iya betul Pak. Kalau medik kan sebenarnya lebih tepatnya di bawahnya Pak Supri ya Pak ya. Oh ya, Pak ya. Supri Oke. Yanto tuh memang kerjasama dengan banyak dokter gitu terkait ya bidang apa itu kerjasama sama kedokteran di bidang tersebut. Yang kedokteran gigi juga sama. Oh, Sempat juga kita merestorasi citra gigi, panoramik citra gigi itu juga kerjasama sama Unpad, kedokteran Unpad. ya, 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 ya. Ya kalau di Bandung kan mungkin dengan Unpad, terus mungkin dengan apa yang ada fakultas kedokteran yang lainnya gitu ya. Saya pikir. Betul, Unjani juga. Oh iya ya, ada Ahmad Yani, ada mungkin Maranatha barangkali. Maranatha ya, kedokteran Ya, gigi tadi kan dengan Maranatha juga. Ya, ya, betul. Betul Pak. Memang nggak bisa terlepas soalnya kan ahlinya di sana ya Pak. Ya. Kita kan cuma bikin tools bantuan gitu. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya atau mungkin memberikan sharing? Silakan. Kalau funding dari mana saja Bu selama ini penelitiannya? Sementara sih dari ITB sama dari nasional ya Pak ya sejauh ini. Belum sempat. Kalau yang nasional apa itu? Ikut yang LPDP enggak itu Bu? Belum sih Pak kalau saya nggak tahu kalau Pak Supri ya. Oh, oke. Ya. Jadi kalau medis Pak Supri ya, kalau Bu Febi hanya overlap saja dengan Pak Suprinya atau gimana? Kalau Pak Supri bidang optik biasanya kerjasama dengan saya, Bu Naila, sama Bu Yuli gitu Pak. Makanya yang sama tomografi kan juga bidang saya. Jadi gitu. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau medik secara ya. umum Pak Supri Pak, karena kan Pak Supri mulai dari EMG, EEG, ECG, kemudian juga ransel ya dan rehabilitasi juga robotika dan interface sebagainya. apa itu sama otak segala macam. Iya Pak. Interpretasi nggak tahu itu sangat nggak bisa membayangkan saya. Ya. Adakah yang mau bertanya? Waktunya masih panjang sebenarnya itu. Ini saya lagi nanya Bu Teli ini minta kontaknya, siapa tahu bisa ngobrol lebih lanjut. Ya, nih. Bu Teli, mohon diberi kontaknya Bu Teli biar bisa komunikasi lebih lanjut. Ya, siap Pak, siap. Saya kasih kontaknya ke siapa Pak Munten? Oh ya, ke saya juga bisa Bu. Oh, Bapak Edi Laksono, ya saya kasih ya Pak. Makasih Pak Bu. Ya. Atau di-share di chat aja Bu. Mungkin rahasia sama Bu Teli. Baik. Kalau bisa siap, kita bikin ini Pak Edi, kita bikin semacam komunitas yang punya passion sama di bidang medik. Oh ya memang ada kadang-kadang ada permintaan seperti itu Pak. Jadi misalnya lagi topik ini kebetulan sekarang medical imaging ya gitu kan. Oh ini ada ini ya nanti kalau memang banyak yang tertarik ya bisa kita buat kayak komunitasnya itu. Saya pikir itu bagus. Saya pikir bangsa kita ini udah waktunya Pak berpikir secara spesialis bahkan subspesialis ya Pak ya begitu. Ya betul. Bu Febi itu nomor Bu Teli sudah disampaikan. Ya Pak, makasih. Makasih ya Bu Teli. Nah ini ada pertanyaan muncul ini. Terima kasih Bu Teli. Pertanyaan ini yang pertama Pak Kiswanta ya Pak Kiswanta atau Pak Kiswanto.
Untuk tomografi, bagaimana standar metode pengukuran yang digunakan? Adakah acuan standarnya? Silakan, Bu. Ya. Jadi, Ya tentu saja ada standar pengukuran yang bisa dilakukan dan juga ada acuan standarnya tergantung mode tomografi yang digunakan. Untuk tomografi optik sendiri pun ada beberapa ada beberapa macam. Kalau yang di kita itu diffuse optical tomography, misalnya apa namanya? Harus kontak ya, kalau tomografi optik itu kebetulan harus kontak, Pak. Jadi kita pakai serat optik yang nempel ke objek, begitu. Itu kekurangannya. Kalau misalnya yang kayak CT scan itu kan bisa nggak kontak ya. Jadi, biasanya ada kesalahan pengukuran karena misalnya objeknya nggak lingkaran gitu, sedangkan yang kita rekonstruksikan bentuknya seperti lingkaran seperti itu. Apakah sudah terjawab, Pak Kiswanta? Maaf Bu, maksudnya standarnya itu mengacu ke ISO berapa? Mungkin ada itu Bu, biar nanti bisa kita lacak gitu ya untuk kegiatan TA mahasiswa atau apa gitu Bu. Oh, Makasih. kebetulan untuk diffuse optical tomography belum, Pak. Belum ada yang ISO-nya gitu. Karena kalau tomografi optik ini memang masih sangat berkembang. Kalau misalnya yang ultrasonik dan sebagainya saya kurang paham ya. Punten. Kalau Oke. yang akan dilakukan ke depannya ini yang EEG itu ada, tapi saya lebih fokusnya ke yang tomografinya bukan ke pengukurannya. Jadi karena pengukurannya kan itu murni pengukuran EEG standar. Oke, terima kasih Bu. Nanti kita next yang mengukur tingkat stres mahasiswa itu tadi pengen juga nanti lanjut untuk sesi yang berikutnya Bu. Terima kasih. Ada yang stres mahasiswa, menarik itu Pak. Berikutnya nih komentar ya ini ya dari Pak Taufik Wijonarko ini. Setuju dengan Pak Edi, menurut saya mesin learning sudah jadi buzzword yang dianggap solusi banyak masalah, padahal seperti yang disebutkan Pak Edi, ML perlu banyak data untuk training. Sementara untuk memperoleh data kendalanya sekarang bukan masalah teknis, tapi sering dalam masalah hukum, legal, admin, dan lain-lain. Perlu kerjasama baik selain dengan kedokteran juga dalam ranah hukum. Ini dari Pak Taufik Wijonarko ini tadi. Kalau medis tidak hanya kedokteran, tapi juga ada hukumnya ini katanya itu. Betul Pak, ketika kita mau mengambil data yang bilirubin itu pun banyak proses yang harus dilalui gitu Pak. Ada kayak komite etiknya dan sebagainya. Itu pun juga pasien bisa nolak untuk memberi data karena kan itu citra anak ya. Nah itu ngurusnya kemana Bu? Kan kalau tadi kaitannya sama dokter, kalau selain dokter kemana itu? Ini sih ke komite kedokteran ya Pak. Kedokteran anak Bandung ya. Betul Pak. Nah itulah liku-likunya kalau penelitian di kedokteran jalannya sangat banyak ini. Mungkin tidak hanya aspek teknikalnya ya, ada aspek medis dan juga aspek hukum. Ya betul Pak. Makanya kalau misalnya pihak kedokteran bisa memberikan data tersebut gitu ya dengan udah terjamin aman gitu secara hukum, akan lebih mudah bagi kami yang di teknik fisika ini Pak. Ya. Nah ini ada pertanyaan muncul dari Pak Eldiansyah nih yang udah gabung nih. Pertanyaannya tentang failure mode nih Bu. Mode kegagalan dari perangkat pencitraan ini apa saja dan apakah pernah berakibat fatal pada dunia kesehatan? Kalau perangkat pencitraan yang kayak CT scan salah pencitraan ya ada aja sih Pak, tapi kalau dia di-maintenance dengan benar begitu, pengambilan datanya juga baik, insya Allah nggak akan kalau yang sekarang, karena kan udah established. Tapi kalau misalnya masih dalam ranah pengembangan seperti yang optical tomography ini, ya tentu saja akan ada failure mode ini. Contohnya untuk optical tomography sempat alumni kita juga, Mas Andi Marjono itu mengembangkan fluorescence diffuse optical tomography di Jepang. Itu untuk mendapatkan citranya, profesornya tuh diinjeksi oleh fluorescence dan ternyata mengakibatkan
apa ya, tangannya sakit dulu untuk berapa saat begitu, harus masuk rumah sakit dan sebagainya. Ya memang kalau masih berkembang ya masih mungkin, apalagi kalau sampai salah diagnosis ya. Kalau salah diagnosis hanya untuk operasi ya berarti kan ada operasi yang tidak perlu dilakukan malah dilakukan dan sebagainya. Baik, ini komentar, ini ada pertanyaan lagi. Tadi sebelumnya komentar Pak Kiswanta ya. Ini terima kasih Bu Webi, semoga bisa komunikasi selanjutnya cocok dengan tugas akhir anak saya di Teknik Fisika Telkom University. Salam. Ya, makasih Pak Kiswanta. Mudah-mudahan sukses ini anaknya yang lagi tugas akhir di Teknik Fisika Telkom University. Kemudian dari Ibu Rosika Kriswarini, bagaimana bentuk kerjasama ITB dengan rumah sakit tentang aplikasi pencitraan ini? Rumah sakit mana saja sudah melakukan kerjasama? Ini Bu, jadi ini bukan hanya 1-2 orang dokter, ini sekarang rumah sakit. Ya, Silakan. kebetulan kalau kita waktu itu kerjasamanya untuk pengambilan data aja sih, belum sampai penggunaan aplikasi Pak, karena belum lulus untuk penggunaan medikal ya, masih pengambilan data awal soalnya. Saat itu sih waktu itu dengan RSHS. Halo Bu, terputus Bu. Iya Pak, cuman sama RSHS aja saat itu untuk yang pencitraan. Kemudian kalau pencitraan gigi dengan Unpad, cuman itu aja Pak, tapi hanya pengambilan data, belum sampai penggunaan alat. Ya. Baru ini aja ya proses minta data aja ini ya Bu ya. Betul Pak, baru inisiasi. Baik, barangkali masih ada pertanyaan. Dari Bu Rosika tadi, baik Bu, terima kasih penjelasannya. Ini yang tadi, tapi paling tidak ini memberikan masukan ya, mendorong. Jadi kalau melakukan penelitian di bidang ini ya harus kerjasama sama rumah sakit. Jangan hanya terbatas di data saja, tapi bagaimana aplikasi-aplikasi yang dikembangkan di dunia teknikal ini bisa ya tentu saja dengan banyak kajian keselamatannya ya bisa digunakan juga. Ya. Nah itu mungkin. Insya Allah. Ya mudah-mudahan Bu. Ini kan dari komunitas ini kan sangat berharap gitu kan. Artinya dengan teknologi itu yang semula harganya mahal, misalkan, oh ini kalau nggak pakai MRI gimana itu kan, dengan yang lainnya, dengan yang lebih murah, tetapi tantangannya dengan pemrosesan citranya itu bisa diperoleh apa istilahnya itu data gambar yang lebih bagus sehingga bisa diinterpretasikan dan diambil kesimpulan secara lebih akurat gitu ya kira-kira ya Bu ya. Ini tantangannya ya. Iya betul Pak. Ya. Adakah yang akan bertanya lagi? Silakan. Ya supaya kita bisa memanfaatkan waktu yang ada, barangkali ada sharing ya informasi yang menurut saya sangat penting gitu ya. Tadi sharing supaya ada kerjasama dengan rumah sakit, dengan dokter. Tadi langsung dari Bu Teli itu ya, dari RSCM itu kan bertanya langsung. Nah ini sudah memberikan nomor teleponnya bisa dikontak. Nah ini saya pikir sangat bagus gitu kan interaksi yang terjadi di acara seperti ini. Silakan, barangkali ada yang akan memberikan sharing, komentar atau pertanyaan, silakan.
Kalau tim penelitinya profilnya seperti apa, Bu? Berapa orang yang selama ini dengan tim Bu Febi? Kalau tim peneliti di KKIK terkait hal ini sih yang intinya ada Pak Supri, kemudian ada Bu Naila, Bu Endang, Pak Dedi, Bu Ayu sama Pak Ogi ya. Ada 5 atau 6 orang ya Pak ya, tim inti. 6 orang ya? Oh, Ya, lumayan. tentunya dengan mahasiswa ya Pak ya, yang nggak bisa disebutin satu-satu udah banyak banget. Oh iya. Oke. Itu minimal. Oh ada juga sama Pak Naren ya. Memang banyak yang bidang medik ini ya, karena kebutuhannya juga sangat lebar. Ya. Mungkin nanti kan Pak Supri juga akan mengisi apa ya acara BKTF di Juni ya Pak ya? Ya harapannya nanti Bu. Nanti tolong disampaikan info sekarang ini biar nanti nyambung. Kita ngundang ada Pak Gunawan Cahyadi, Bu Teli, biar bisa diskusi lagi lanjutannya nanti. Ya Pak, nanti saya sampaikan. Ya. Biar lebih jelas ya. Ada pertanyaan lagi atau komentar? Kalau enggak, kita akhiri acara kita sampai di sini. Terima kasih pada Bu Febi Nadira yang sudah menyampaikan presentasinya dan juga dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab di acara webinar BKTF sore hari ini. Nah, mudah-mudahan tadi yang diinisiasi oleh Bu Teli tadi pertanyaan-pertanyaan dari rumah sakit juga bisa menjadi masukan bagi Bu Febi dan kawan-kawan untuk bisa berkolaborasi lebih lanjut untuk melakukan penelitian sehingga bisa memberikan solusi-solusi untuk permasalahan yang ada di rumah sakit ya. Terima kasih pada Pak Paul Wijaya yang juga sudah memberikan safety moment pada sore hari ini. Mohon maaf tadi Pak Elji Ansa akhirnya bisa gabung. Nanti pada kesempatan yang lain bisa menyampaikan safety moment-nya. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung di acara sore hari ini dan juga terima kasih Bu Teli Kamelia yang sudah memberikan informasi kontaknya supaya bisa dikontak lebih lanjut. Tadi juga dari Pak Gunawan Cahyadi, terima kasih masukan-masukannya. Mudah-mudahan bisa menginisiasi banyak kegiatan komunitas ya, antar disiplin, multidisiplin. Kita akhiri acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan juga pengumuman karena besok juga kebetulan libur nasional ya, jadi kita tidak melakukan acara webinar untuk Rabu. Minggu depan juga kalau nggak salah Selasanya itu ya, jadi minggu depan juga hanya sehari, minggu ini juga sehari. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu dimanapun berada, tetap gunakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, dengan protokol 5M-nya, tolong dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari COVID-19 dan pandemi COVID ini juga segera berakhir. Kita bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala, bisa bertemu muka, tidak hanya tatap secara online saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Selamat Edi. sore. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bu Febi. Terima kasih. Izin live ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Bu Febi, terima kasih banyak. Pamit dulu. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Edi dan Bu Febi. Terima kasih Pak Kiswanta. Terima kasih Pak Edi. Ya, Pak Momon, gimana kabarnya? Ya.
Terima kasih Pak Edi. Ya, makasih Pak Joko. Izin live ya Pak. Ya, Hatur makasih nuhun Bu atas Febi. kesempatannya. Ya, makasih.